Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Negeri Sabah awalnya adalah sebuah negeri yang begitu makmur. Masyarakatnya hidup berkecukupan dengan suburnya lahan pertanian dan juga perkebunan mereka. Itu semua karena awalnya mereka memegang erat agama tauhid. Sungguh, pada kaum Sabah benar-benar pada saat tanda kebesaran dan kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka, yaitu dua bidang perkebunan di sebelah kiri dan juga kanan. Kami berpesan kepada mereka, makanlah rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik, nyaman, sedangkan Tuhanmu Tuhan yang Maha Pengampun. Al-Quran Surat Sabah ayat 15. Raja-raja Sabah membangun bendungan yang kokoh dan besar di antara dua gunung sehingga air melimpah dan mengalir ke perkebunan. Dengan itu mereka pun bisa menanam pohon dan tanaman dengan hasil yang baik. Ahli sejarah menjelaskan bahwa bendungan tersebut berada di Maghrib, kota yang berjarak 3 hari perjalanan dari San'a, dan dikenal dengan Bendungan Maghrib. Sabah adalah raja-raja Yaman dan rakyatnya, dan Tababi'ah bagian dari Sabah, dan Ratu Bilqis sahabatnya Nabi Sulaiman bagian dari Sabah. Dan mereka berada dalam kenikmatan dan kemakmuran dalam negeri mereka dan dalam pencariannya, hasil panennya dan buah-buahannya. Dan Allah mengutus kepada mereka Rasul yang memerintahkan mereka agar memakan rezeki yang diberikan Allah dan bersyukur kepadanya dengan bertauhid dan beribadah kepadanya. Makan mereka pun seperti itu dalam waktu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka berpaling dari perintah tersebut, maka mereka dihukum dengan dikirimkan banjir besar dan perpecahan di dalam negeri yang kacau. Dalam tafsir Al-Quran Al-Azmin karya Ibnu Katsir. Tetapi setelah itu, bangsa Sabah melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka. Bahkan mereka pun menyekutukan Allah. Sebab itu negeri Sabah yang tadinya kaya dan makmur seketika hancur lebur diterjang banjir yang begitu besar. Akan tetapi mereka berpaling sehingga kami datangkan kepada mereka banjir besar akibat jebolnya bendungan Maghrib. Dan kami ganti kedua kebun mereka dengan dua kebun yang ditumbuhkan pohon-pohonan berbuah pahit, pohon asal atau sejenis cemara, dan sedikit pohon sidir atau bidara. Al-Quran Surat Sabah ayat 16. Ibnu Katsir dalam tafsirnya ketika menjelaskan faridu atau akan ketika mereka berpaling adalah berpaling dari Allah dengan menyembah matahari. Artinya kaum Sabah yang tadinya bertauhid kemudian menyembah matahari. Firman Allah, fa'aridu atau akan tetapi mereka berpaling, yang berpaling dari tauhid dan ibadah kepada Allah dan bersyukur kepadanya atas apa-apa nikmat yang telah diberikan kepada mereka, dan mereka berpaling kepada penyembahan matahari. Seperti perkataan burung hudhud kepada Nabi Sulaiman, Allah berfirman, maka tidak lama kemudian datanglah hudhud, lalu ia berkata, aku telah mengetahui sesuatu yang kamu belum mengetahuinya, dan kubawa kepadamu ke negeri Sabah sesuatu berita penting yang diyakini. Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintahkan mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar. Aku mendapati dia dan kaumnya menyembah matahari selain Allah, dan setan telah menjadikan mereka memandang indah perbuatan-perbuatan mereka, lalu menghalangi mereka dari jalan Allah sehingga mereka tidak dapat petunjuk.
Al-Quran Surat An-Naml ayat 22-24. Muhammad bin Ishaq berkata dari Wahab bin Munabi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus sebanyak 13 nabi kepada kaum Sabah. Namun kemudian kaum Sabah menyimpang dari ajaran tauhid yang dibawa oleh para nabi itu dan menyembah matahari. Oleh karena itu, Allah mendatangkan banjir besar. Pada surat Sabah ayat 16, Ibnu Katsir menjelaskan lafaz yang berarti air dan yang berpendapat bahwa itu adalah lembah. Maksudnya, Allah mengirimkan banjir besar kepada kaum Sabah. Sebagian mufasir menjelaskan bahwa banjir besar itu datang karena jebolnya bendungan Maghrib yang kokoh yang dibangun oleh kerajaan Sabah. Disebutkan lebih dari satu orang dan di antara mereka adalah Ibnu Abbas, Wahab bin Munabi, Qatadah dan juga Dohak mengatakan bahwa Allah ketika akan menghukum mereka atau kaum Sabah dengan mengirimkan banjir besar kepada mereka, Allah juga mengirimkan binatang dari tanah ke bendungan yang disebut dengan Al-Zurat. Menurut Wahab bin Munabi, penyebab kerusakan bendungan Maghrib yang dibuat oleh kerajaan Sabah itu karena Al-Zurat atau tikus tanah. Tikus-tikus itu masuk ke dalam bendungan dan menghancurkan kaitan bendungan hingga menimpa kaum Sabah. Begitu juga disebutkan oleh Qatadah bahwa Al-Zurat itu adalah tikus tanah. Tikus-tikus itu menggali tanah hingga menjadi rapuh. Lalu datang hujan lebat, air yang mengalir lebih dari lembah menghantam dan menghancurkan bendungan itu. Pepohonan, bangunan, semuanya roboh dan hanyut terbawa banjir. Alhasil, pertanian dan perkebunan negeri Sabah rusak semua. Begitupun dengan bangunan-bangunannya. Bahkan disebutkan di dalam surat Sabah ayat 16 bahwa Allah menggantikan kebun-kebun di negeri Sabah itu dengan tumbuhan-tumbuhan yang berbuah pahit dan pohonan arak yang berduri dan sedikit dari pohon sidir. Inilah yang terjadi pada kaum Sabah disebabkan kekafiran dan kesyirikan mereka kepada Allah dan mendustakan kebenaran serta berpaling mereka pada kebatilan. Astaghfirullahaladzim. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan juga pelajaran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki tentara-tentara yang siap untuk menghancurkan siapapun yang dikehendaki karena perbuatan buruk mereka. Tentara Allah bukan hanya manusia saja, tetapi ada 7 tentara Allah dalam Al-Quran, yaitu air, angin, petir, tanah, hawa panas, laut, burung ababil. Dan berikut adalah 12 kaum yang dibinasakan Allah karena melanggar perintah Allah. Yang pertama adalah kaum Nabi Nuh yang dibinasakan Allah dengan air atau gelombang air banjir yang sangat tinggi menenggelamkan seluruh dunia. Yang kedua kaum Nabi Hud yang dibinasakan Allah dengan mendatangkan angin dan petir yang menggelegar hingga mereka tertimbun pasir. Yang ketiga kaum Nabi Soleh diazab karena mendustakan Nabi Soleh dan membunuh unta betina Nabi Soleh. Yang keempat kaum Nabi Lut dibinasakan dengan gempa bumi yang dahsyat disertai angin kencang dan hujan batu. Kelima kaum Nabi Syuaib yang dibinasakan dengan hawa yang panas. Keenam, Fir'aun dan pasukannya diazab dengan ditenggelamkannya di Laut Merah. Ketujuh, Ashab al-Sabtu, suatu kaum yang dibinasakan dan dilaknat Allah menjadi kera yang hina.
Yang kedelapan, ashab al-ras, kaum penyembah patung yang diazab Allah. 9. Ashab al-ukhdud, suatu kaum beriman yang dimasukkan ke dalam parit api. Ke-10. Ashab al-qaryah, mereka diazab dengan suara keras. Ke-11. Kaum Tuba, Allah menimpakan asap hingga binasa. Yang ke-12. Kaum Sabah menolak untuk beribadah atas ajakan Nabi Sulaiman sehingga bendungan hancur, sehingga mereka binasa oleh banjir yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.